Halo, selamat datang kembali di channel saya Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas beberapa analisa ya tentang Bitcoin dan XRP karena ada pengaruh berita juga ya tentang bagaimana perkembangan XRP ke depannya begitu. Nah, di sini kita lihat dulu ya daripada dominasi Bitcoin 38% ya. Sebenarnya terjadi penurunan di akhir eh, bulan Oktober kemarin dan di sekarang juga terjadi sideway untuk dominasi Bitcoin. Nah, kalau kita lihat juga dari segi harga ya, sekarang sebenarnya Bitcoin lagi terjadi kenaikan dan bisa dibilang sudah menembus resisten ya. Yang tadinya kita lihat harganya sangat panjang di harga 18.000, 20.000, 18, 20 begitu-begitu terus ya. Dan membuat banyak spekulasi juga dari para analis dan ya influencer juga ya. Bahkan Bitcoin bisa dapat mencapai ke 16.000 sampai 15.000, bahkan ada yang mengatakan juga sampai 10.000 dolar. Nah, kalau kita lihat sekarang ya, harga Bitcoin ini kan sudah 21.000 nih dan sudah menembus di resistennya yang 20.000 yang cukup lama bertahan begitu ya. Dan ini adalah time frame daily ya. Jadi bisa dibilang Bitcoin lagi berusaha nih untuk kembali begitu. Tapi ya kita kembali review ya dari waktu-waktu yang lalu begitu ya. Bahwa penyebab dari Bitcoin ini bisa anjlok sebesar ini juga kita sudah sama-sama tahu ya, karena sebelumnya juga saya bikin konten, memang sudah lama sekali ya. Semoga dimaafkan ya, saya juga udah bikin konten sekarang lagi begitu. Jadi sebelumnya kan saya sudah bilang juga ya tentang HNS ini ya, yang akan terjadi penurunan yang sangat parah begitu. Cuman kita berharap, ini gambar yang lalu ya, ini belum saya sentuh sedikit pun ini tentang head and shoulders ini ya, bahwa ketika itu terbentuk memang akan terjadi anjlok yang sangat tajam begitu. Dan ya terlihat memang ya terjadi anjlok dan kemudian terjadi sideway begitu. Dan sekarang kita lihat bagaimana perkembangan Bitcoin begitu ya. Tapi kalau dari sudut pandang yang jarak jauh ya, maksudnya time frame daily begini, sebenarnya Bitcoin ini masih dalam fase sideway begitu. Jadi jangan dulu kita berharap banyak begitu. Kalaupun kita mau berharap banyak, cukuplah sampai di sini saja nih, di harga 24.000 atau 25.000 begitu. Itu udah hebat itu begitu. Nah, sementara sekarang kan harganya 21.000. Nah, ini harga mau kemana nih begitu ya? Pertanyaannya kan seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, resisten pertama yaitu ada di harga 22.000. Dan itu kurang lebih untuk mencapai ke harga 20.000 itu adalah resisten pertamanya Bitcoin ya. Dari sekarang harga 21.000 membutuhkan sekitar 6% begitu ya. Dan itu bisa dibilang kalau di Bitcoin 6% itu sangat besar sekali. Seperti kenaikan dari kemarin ya di harga 18.000 sekarang menjadi 21.000 itu membutuhkan sekitar 12%. Nah, Anda bayangkan ya untuk kenaikan itu saja butuh hampir 1 bulan begitu, bahkan berbulan-bulan begitu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini untuk time frame daily ya. Kalau kita berbicara time frame 1 jam, jarak Bitcoin ini yang bisa ditarget ya untuk Anda mungkin scalping. Mungkin yang bisa kita bermimpi ya, maksudnya memprediksi begitu ya, yaitu harga di 21.400 yang sekarang 21.200. Jadi hanya berharap kenaikan 200 dolar lah kurang lebih begitu. Hanya seperti itu yang bisa ditargetkan begitu. Sementara untuk kita berpikir ke 25.000 kayaknya masih butuh waktu lagi begitu ya. Karena itu masih area sideway juga, kemungkinan sih bisa sampai dengan catatan ya Bitcoin harus berada di atas 22.000. Ya seperti itu aja, terus menerus begitu. Nah, sementara untuk support terdekat Bitcoin saat ini adalah 21.150. Sedangkan kalau kita lihat di time frame 1 hari tadi ya, memang Bitcoin di sini sudah menunjukkan ada tanda-tanda penurunan lagi begitu ya. Karena kalau kita lihat di time frame daily nih, kalau sudah muncul candle yang berwarna merah ya cukup harus diwaspadai begitu. Berbeda kalau kita time frame di 1 jam begitu ya. Nah, di sini walaupun ada tanda-tanda penurunan belum tentu begitu. Karena di sini juga ada support ya yang menahan harga Bitcoin ini untuk turun di bawah 21.000.
Sedangkan dari segi pattern ya, ini kan bisa kita bilang bullish falling wedge ya. Ini adalah bullish falling wedge yang kemungkinan ya kalau menurut pattern ya akan terjadi kenaikan begitu. Cuman ini belum bisa dipastikan ya, karena ini kan pattern ya. Kita berbicara teknikal nih sekarang. Kalau secara teknikal ya akan terjadi kenaikan begitu dalam waktu ya beberapa jam ke depan begitu. Ini time frame 1 jam ya. Nah, sementara kalau kita lihat time frame daily tadi, Bitcoin lagi mencoba mengejar di harga 22.000. Itu untuk daily-nya begitu. Cuman kalau kita lihat lagi lebih jauh, ya Bitcoin akan mencapai 24.000 atau 25.000 begitu. Cuman kita jangan ke sana dulu begitu ya. Karena kita masih meragukan nih kondisi sekarang ini. Nah, kenapa saya bahas Bitcoin dahulu ya sebelum masuk ke XRP? Kita harus pantau juga nih Bitcoin ini karena jebakan-jebakannya selalu ada di Bitcoin. Bagaimanapun harga-harga altcoin yang lain, ya begitulah selalu kondisinya ya, selalu Bitcoin yang mengambil peranan begitu. Jadi untuk Bitcoin ini saya bahas di sini hanyalah untuk membaca saja bagaimana kondisi XRP begitu. Nah, sekarang kita coba ke XRP ya. James K. Phelan ini. Dia adalah pengacara Ripple ya. Jadi dia sudah spill waktu nih. Spill waktu tentang sampai kapan begitu persidangan Ripple dengan SEC begitu. Nah, di sini dia mengatakan ya, saya tetap berpegang pada prediksi saya bahwa Hakim Distrik Torres akan memutuskan baik mosi ahli dan putusan ringkasan pada saat yang sama pada atau sebelum 31 Maret. Berarti tahun depan ya. Prediksi bahwa persidangan XRP, Ripple dan SEC itu selesai begitu. Cuman kan ya kita tahu ya berita adalah sekadar berita begitu. Dan kita tahu juga dari waktu yang lalu juga ada berita bulan 8 lah, bulan Januari lah, bulan ini, bulan itu. Ternyata tidak juga begitu. Selalu ada drama berkepanjangan gitu ya. Nah, tetapi kan kita tahu ya akhir-akhir ini juga banyak ini ya dukungan kepada Ripple ya, termasuk Coinbase juga ternyata mendukung Ripple dalam memenangkan persidangan ini dan dia bersiap menjadi saksi ahli begitu. Dan beberapa juga kita tahu terkhusus dari asosiasi blockchain juga mendukung Ripple sebagai saksi ahli di persidangan begitu untuk menerangkan bagaimana detailnya apa XRP dan segala macam dan bagaimana pembelaannya. Begitulah kalau saksi ahli, Anda tahu sendiri ya, seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia juga saksi ahli itu sangat berperan begitu. Namun kalau kita lihat di sini ya, kalau namanya prediksi dia sebelum 31 Maret berarti tahun depan ya. Dan kalau kita lihat dari chart candle ya, di sini memang kelihatan XRP itu terjadi kenaikan memang sejak September akhir ya. Di situ terjadi lonjakan yang ya lumayan lah bisa dibilang begitu ya. Sekitar dari waktu yang panjang gitu ya, sekitar 70% begitu. Dan bisa dibilang itu ya kenaikan yang fantastis sebenarnya gitu ya. Walaupun kita belum bisa membayangkan ya XRP ini apakah akan mencapai new ATH-nya di tahun depan di Maret itu kalau menurut prediksi pengacaranya begitu. Nah, sementara di sini kalau kita lihat dari segi jangka pendek ya, dan ini time frame 1 hari, sekarang adalah harganya $0,48 dan di sini ada support yang akan menjaga harga XRP ini di $0,32. Namun ada resisten yang sudah mendekati dari harga sekarang yaitu berada di harga $0,56. Nah, ini adalah harga yang harus Anda waspadai begitu. Jangan coba-coba masuk di situ, kecuali dia sudah melewati dan ada pantulan kepada resisten ini, kemudian dia resisten ini menjadi support, mungkin Anda bisa masuk begitu ya. Namun itu tetap Anda analisa juga ya, tetap riset, tetap Dior ya, disclaimer on. Dan ini memang sebagai harapan saya juga kalau saya lihat di XRP ini ada kekuatan sebenarnya di support ini gitu ya, di harga 0,34 ini begitu. Ada beberapa kali percobaan tidak mampu gitu ditembus, bahkan termasuk di waktu-waktu yang lalu juga begitu. Ini adalah garis yang saya tarik berdasarkan histori XRP yang lalu gitu ya. Dan ini memang bisa dikatakan area yang penting ya. Mungkin ada pengaruh juga dari Bitcoin juga bahwa ada beberapa berita positif juga yang membuat hal ini terjadi begitu.
Mungkin hal yang tidak terlalu nyambung yaitu tentang Elon Musk. Elon Musk sudah deal membeli Twitter, dan itu membuat gairah baru tentunya begitu ya. Walau sekarang memang harga masih dip. Kalau Anda lihat Twitternya CZ ya, dia juga mengatakan ini harga masih dip begitu, bahkan untuk harga BNB-nya sendiri begitu. Tapi itu di lain waktu akan kita bahas ya. Nah, namun kita lihat di XRP ini. Nah, kalau dilihat di time frame 1 jam begini, ya sebenarnya XRP dalam fase sideways. Namun dia sudah menembus harga resisten yang lama begitu. Dan ini ya semoga menjadi harapan yang baru begitu. Dan kita lihat juga memang ya di mulai awal November ini tampak harga altcoin pada keseluruhan memang optimis ya sebenarnya gitu. Padahal banyak yang bilang Oktober adalah masa bullish gitu menurut analisa beberapa orang begitu ya. Dan ternyata tidak terjadi pada Oktober ini. Tapi sebenarnya Oktober itu terjadi sideways ya, tetap terjadi sideways begitu. Namun ternyata di November lah dimulai begitu. Ya semoga November ini juga dapat menjadi harapan baru ya, karena memang ini ada pengaruh dari psikologi akhir tahun juga. Karena pada dasarnya kripto ini selalu di akhir tahun terjadi kenaikan begitu. Cuman untuk harapan yang lebih tinggi masih belum bisa dipastikan ya, karena ya kita tahu banyak isu tentang masalah The Fed lah, masalah perang Rusia Ukraina lah, ya banyak hal lah gitu yang mempengaruhi. Dan kita lihat juga beberapa produktivitas keuangan dunia juga cukup sangat menurun ya, dan kita tahu juga banyak isu resesi juga di tahun depan begitu. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan saat ini ya dalam gimana kondisi XRP, karena hal yang terpenting di sini adalah si pengacara ini sudah spill begitu, sudah spill tentang lawsuitnya Ripple dengan SEC begitu ya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk Anda. Bagi Anda para holder XRP, tetap semangat dan jangan pernah menyerah, karena XRP adalah kripto yang berbeda dengan kripto yang lain. Salam profit.